Halo Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Patricia Teti. Saya akan mempresentasikan materi 14 yang berjudul Kerukunan Hidup Beragama. Latar belakang masalah. Yang pertama, setiap orang beragama tidak dapat memisahkan diri dari pergaulan dengan orang-orang beragama lain. Yang kedua, rakyat Indonesia terdiri dari suku dan agama. Yang ketiga, ada dua pemahaman umat beragama tentang sikap terhadap agama lain. Yang pertama, hanya agama saya yang benar, agama lain tidak. Yang kedua, semua agama adalah benar karena semua agama menuju Allah, hanya caranya yang berbeda. Yang keempat, iman Kristen tidak menganut kedua pemahaman di atas. Yang kelima, umat Kristen dalam pergaulannya dengan umat beragama sangat mendambakan hidup rukun. Yang keenam, mahasiswa terhindar dari sikap superior dan a priori terhadap umat beragama lain. Kajian materi yang pertama, konsep Kristen tentang kerukunan di Indonesia. Yang pertama, kerukunan hidup antar umat beragama yang berbeda. Yang kedua, kerukunan hidup intern umat beragama yang sama. Yang ketiga, kerukunan hidup beragama dengan pemerintah. Yang kedua, beberapa faktor yang mengganggu kerukunan, yaitu sikap mental negatif, faktor SARA, yaitu suku, agama, dan ras. Yang berikut, faktor perbedaan tingkat kebudayaan. Yang berikut, faktor mayoritas dan minoritas golongan beragama. Yang ketiga, ada arti peran agama. Yang pertama, sebagai faktor motivasi. Yang kedua, sebagai faktor kreatif dan inovatif. Yang ketiga, sebagai faktor integratif. Yang keempat, sebagai faktor sublimatif. Yang kelima, sebagai faktor sumber inspirasi budaya bangsa Indonesia. Yang keempat, ada kerukunan beragama dan toleransi beragama. Keberagaman seharusnya bersikap teguh dalam ajaran dan kepercayaannya. Sebagai orang Kristen, kita harus beriman tanpa kemunafikan dalam pergaulan. Dan yang kelima, ada kebenaran yang universal menurut Kristen. Kristus adalah puncak atau pusat pernyataan Allah dan perbuatan Allah. Perbuatan Allah adalah kebenaran Allah seperti yang dikatakan dalam Alkitab, yaitu 1 Yohanes pasal 1 ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritahukan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Yang keenam, ada sikap Kristen terhadap agama lain. Yang pertama, sikap kreatif dan kritis. Orang Kristen mampu bersaksi dan membela kebenaran dan kebaikan dalam pergaulannya. Yang kedua, sikap dialogis dan simpatik. Dialog merupakan bukti adanya persekutuan yang menimbulkan penghargaan, sedangkan simpatik merupakan bukti adanya kepedulian yang menimbulkan perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.